Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi berbagai macam karunia, kenikmatan, iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Kita akan bahas masalah surat Al-Hijr. Apa makna-maknanya, apa tujuannya, hikmahnya apa, pelajaran yang dipetik apa saja. Kita harus mempelajari surat Al-Hijr dan kita harus sering membacanya dan mengamalkannya sehingga kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr terdiri atas 99 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Al-Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan yang zaman dahulu didiami oleh kaum Samud, terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam atau Syria. Nama surat ini diambil dari nama daerah pegunungan itu berhubung nasab penduduknya yaitu kaum Samud. Diceritakan pada ayat 30 sampai dengan 84. Mereka telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendustakan Nabi Soleh alaihissalam dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kaum Nabi Lut alaihissalam dan kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Karena kesemua kisah-kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa orang-orang yang menentang ajaran Rasul-Rasul akan mengalami kehancuran. Lalu pokok-pokok isi surat Al-Hijr pertama adalah keimanan, kepastian nasab suatu bangsa hanya di tangan Allah. Allah menjamin kemurnian Al-Quran sepanjang masa. Syaitan tidak dapat menaiki alam malakut karena ada yang menjaganya. Alam malakut atau langit senantiasa dijaga dari syaitan. Kadar rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memelihara hambanya yang telah mendapat taufik dari godaan setan. Allah di samping bersifat pengampun dan penyayang, juga mengazab orang-orang yang ingkar. Manusia dihimpun pada hari kiamat, akan dikumpulkan pada hari kiamat. Kisah-kisahnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, kisah Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya, kaum Syuaib dan kaum Syuaib alaihissalam atau Samud. Kejadian-kejadian alam ini menakjubkan kebiasaan Allah dan kebesarannya. Kejadian alam dan isinya mengandung hikmah. Angin mengawinkan
tepung sari bunga-bungaan asal kejadian Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam surat Al-Hijr ini banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bukti-bukti adanya Allah serta kekuasaannya, baik bukti-bukti yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Namun yang ada pada kejadian manusia serta kehidupan mereka disebutkan pula di dalamnya kisah-kisah beberapa nabi dan macam-macam azab yang dihimpunkan kepada kaum yang mendustakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Tercantum juga tentang anugerah Allah yang besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sabhul Masani dan Al-Quran. Hubungan surat Al-Hijr dengan surat An-Nahl. Sebagaimana umumnya surat-surat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah berisi soal-soal ketauhidan, kerasulan, dan hari kiamat. Begitu pula kedua surat ini. Pada akhir surat Hijr ayat 92-93 Allah menyatakan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat terhadap apa yang telah dikerjakannya di dunia ini. Maka pada awal surat An-Nahl ditegaskan pertanggungjawaban manusia. Pada bagian pertama surat Al-Hijr, Allah menerangkan tentang kebenaran Al-Quran serta jaminannya untuk memeliharanya. Sedangkan dalam surat An-Nahl terdapat ancaman-ancaman terhadap manusia yang mendustakan kebenaran Al-Quran. Itulah tentang surat Al-Hijr. Kita harus sering membacanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita itu harus mengambil hikmahnya. Kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datanya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.